kabar Damang Dainang? Senang kita jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami ucap syukur untuk Tuhan mempercayai kami kembali berjumpa dalam firman Tuhan pada saat ini. Berkati setiap pendengar, berkati kami dalam menit-menit ini ya Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan oleh kegiatan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada saat ini adalah diambil dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6 yang saya bacakan untuk kita semua. Beginilah bunyinya. Di bawah perikop kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada malam hari ini diberi judul Bangkit, Berjaga-jaga, dan Beritakanlah Kristus. Saudara-saudara, ketika mengalami pembuangan di Pulau Patmos, Rasul Yohanes menerima pewahyuan langsung dari Yesus Kristus berupa penglihatan atau pengungkapan tentang keadaan 7 jemaat di Asia Kecil yang mencerminkan keadaan seluruh gereja-gereja pada zaman akhir. Karenanya, Rasul Yohanes menuliskan setiap penglihatannya berupa kitab Wahyu yang menjadi kitab penutup dari Alkitab yang memang adalah firman Tuhan itu sendiri. Nats kita pada malam ini dari Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 adalah penglihatan Rasul Yohanes tentang jemaat di kota Sardis. Kota Sardis adalah ibu kota provinsi Lydia yang letak geografisnya dikelilingi oleh bukit-bukit pegunungan, sehingga dari sisi keamanan cukup aman, terlindungi dari serangan bangsa-bangsa lain. Sementara dari geologinya, bumi Sardis berlimpah dengan kesuburan tanah dan kekayaan sumber daya alamnya. Masyarakat Sardis tergolong kaya raya. Demikian juga orang-orang Yahudi yang datang ke situ, mereka menjadi kaya raya. Bahkan mereka kerap membantu ekonomi kota Yerusalem yang dikirim dari Sardis. Demikian juga kehidupan orang-orang Kristen yang menjadi jemaat di Sardis adalah berkelimpahan. Namun Kristus mengatakan mereka hidup padahal hampir mati. Ada apa? Tetapi di atas segalanya, Kristus yang adalah pemilik ketujuh jemaat atau ketujuh bintang dan yang mengutus Roh Kudus atau 7 roh Allah mengasihi jemaat Sardis. Karenanya
Melalui nats ini, Kristus memperingatkan mereka, yaitu jemaat Sardis, supaya bangkit, berjaga-jaga, dan beritakanlah Kristus. Saudara-saudara, sebagaimana dahulu pewahyuan Yohanes, Kristus memperingatkan jemaat Sardis, nats ini juga ditujukan bagi kita, merupakan generasi GKPA saat ini, supaya bangkit, berjaga-jaga, dan beritakanlah Kristus. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya supaya kita bangkit, berjaga-jaga, dan beritakan Kristus? Saudara-saudara, jikalau kita meneliti isi nats Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 ini, serta nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, maka kita akan menemukan setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita bangkit, berjaga-jaga, dan beritakan Kristus. Yakni, yang pertama adalah bangun dan kuatkanlah. Sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, saat Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu lebih kurang tahun 90 Masehi, usia gereja Sardis saat itu sudah berumur lebih kurang 50 tahun. Atau jemaatnya sudah menjadi generasi kedua. Dan kehidupan sosial mereka adalah kaya raya. Mereka rajin beribadah dan gemar akan ibadah-ibadah yang semarak dengan jubah-jubah pelayanan yang indah dan persembahan-persembahan yang melimpah. Tetapi Tuhan melihat hati mereka. Tuhan tidak tertipu oleh penampilan mereka yang kosmetik atau gemerlapan. Tetapi itu dipakai untuk mencari pujian dari sesama manusia. Tuhan ingin ibadah mereka adalah untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Kristus sebagai kepala gereja yang mengutus Roh Kudus. Kristus ingin jemaat Sardis bangkit, yaitu bangun dan kuatkan kembali api Roh Kudus. Mulai dari mana? Mulailah dari beberapa jemaat yang meskipun kaya raya, tetapi mereka sungguh-sungguh mengasihi Kristus dan tulus mempersembahkan apa yang ada, supaya seperti generasi yang pertama, yang dengan roh yang menyala-nyala, bahu-membahu dan memberi, mempersembahkan dengan tulus dari apa yang ada untuk memuliakan Kristus. Sehingga dan karenanya berdirilah waktu yang lalu itu gereja Sardis. Pelajaran bagi kita adalah kita saat ini yang merupakan generasi kedua dan ketiga dari warga GKPA yang saat ini kondisinya sedang tidak maju dan tidak mundur. Marilah, jangan kita terlena oleh prestasi orang tua sebagai generasi pendahulu. Tuhan ingin berperkara langsung. Tuhan ingin langsung memberkati kita. Karena itu, bangun dan kuatkanlah roh dan persembahkanlah hidupmu dengan tulus untuk memuliakan Tuhan. Lalu hal yang kedua adalah berjaga-jagalah menantikan kedatangannya. Sebagaimana tertulis dalam ayat 3. Saudara-saudara, dengan latar belakang geografi bukit-bukit pegunungan yang dipandang aman dari serangan bangsa-bangsa lain, khususnya Kekaisaran Romawi yang saat itu sebagai bangsa superpower, sehingga Sardis menjadi terlena, tidak berjaga-jaga, tidak mengawasi puncak perbukitan dengan waspada. Sehingga ketika suatu saat ada tentara Sardis yang topi bajaknya terjatuh ke bawah bukit, dan tentara tersebut turun naik mengambil topi bajaknya, menaiki bukit itu dan menuruni bukit itu, hal itu dilihat oleh tentara Romawi yang mengawasi mereka. Juga mengawasi bukit itu yang tidak dijagai tentara Sardis. Karenanya, setelah menyaksikan itu, pasukan Romawi secara diam-diam, seperti pencuri, mendaki bukit-bukit itu dan menyerbu
kota Sardis yang tentaranya justru sedang tidak waspada, tidak banyak. Sehingga kota Sardis mudah direbut oleh tentara Romawi. Demikian juga dengan kita yang sekarang berada di zaman akhir, di mana Tuhan Yesus sudah firmankan bahwa kedatangannya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sebagaimana tertulis dalam Matius 24 ayat 33, dan datang seperti pencuri pada malam, sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2, karena itu marilah kita turuti firman Tuhan, bertobat dan berjaga-jagalah, waspada menantikan kedatangannya. Hal yang ketiga adalah supaya kita bangkit, berjaga-jaga dan berkemenangan, beritakan Kristus. Yang ketiga adalah berkemenanganlah meraih janji keselamatan. Sebagaimana dimaksud ayat 4, 5, dan 6. Saudara-saudara, ini adalah janji Kristus berupa keselamatan dan kemenangan bagi beberapa orang jemaat di Sardis yang tulus melayani dan mengasihi Kristus. Rupanya, tidak semua jemaat yang kaya raya itu hanya ingin tampil melayani dan memberi persembahan untuk mencari pujian jemaat, untuk memuaskan keinginan dirinya sendiri. Ada beberapa dari mereka yang meskipun kaya raya, tetapi mereka terus menjaga kekudusan, tidak mencemarkan pakaiannya, giat melayani, dan tulus dan ambil bagian dalam amanat agung, sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 19-20, serta ikut mendukung kegiatan pekabaran supaya orang lain juga mengenal Kristus. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa mereka akan berjalan dengan Kristus dan layak dikenakan pakaian putih kudus, dan namanya akan tertulis dalam kitab kehidupan. Saudara-saudara, janji keselamatan ini diperdengarkan betul-betul oleh Kristus bagi kita yang mempunyai telinga, supaya sebagai umat percaya kita menjadi umat yang berkemenangan, yakni sejahtera di bumi dan hidup kekal di sorga. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara, renungan ini disampaikan. Kiranya boleh menguatkan dan menghibur segenap pemirsa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.